Ketika teknologi menjadi tangan Tuhan untuk menyentuh, homeles, orang tak punya rumah. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Tuhan, tolong bukakan rahasia ini bagi dunia, terutama bagi rakyat Indonesia. Ada sebuah penemuan dari Jerman yang sederhana namun menyentuh hati. Sebuah perusahaan kecil menciptakan ransel yang bisa berubah menjadi tempat tidur tahan cuaca, bertenaga surya, dan dilengkapi lampu serta pengisi daya ponsel. Benda kecil ini seolah tidak berarti, tapi di tangan orang yang tidak punya rumah, ia menjadi keajaiban kecil dari surga. Di dunia yang semakin sibuk dan keras ini, banyak orang kehilangan tempat tinggal karena ekonomi, perang, bencana, atau sekadar nasib buruk. Mereka tidak hanya kehilangan atap di atas kepala, tapi juga kehilangan harga diri, kenyamanan, dan rasa aman. Ransel ini bukan sekadar alat tidur. Ia adalah simbol kasih yang nyata, menunjukkan bahwa teknologi bisa melayani, bukan hanya mencari keuntungan. Penemuan ini memberi pesan penting, bahwa inovasi sejati bukanlah yang hanya membuat orang kaya semakin kaya, tetapi yang membuat orang kecil bisa bertahan hidup dengan bermartabat. Bayangkan, di saat malam turun, udara dingin menusuk, dan tubuh letih tanpa tempat bernaung, seseorang membuka ransel ini, mengubahnya menjadi tempat tidur hangat yang menyala dengan tenaga matahari. Itu bukan sekadar teknologi, itu pelukan Allah melalui tangan manusia. Dalam dunia yang sering menutup mata terhadap penderitaan, alat kecil ini membangunkan nurani kita. Ia mengingatkan bahwa tidak ada manusia yang benar-benar sendirian, selama masih ada kasih yang bekerja dalam bentuk nyata. Mazmur 82 ayat 3-4. Berilah keadilan kepada orang lemah dan anak yatim, belalah hak orang sengsara dan orang miskin. Lepaskanlah orang lemah dan orang miskin, luputkanlah mereka dari tangan orang fasik. Ayat ini menjelaskan bahwa kasih bukan hanya ucapan, tetapi tindakan. Ketika seseorang menciptakan ransel yang bisa menjadi tempat tidur bagi orang tak punya rumah, ia sebenarnya sedang menjalankan firman Tuhan tanpa harus berkhotbah. Ia sedang menjadi jawaban doa bagi orang lain. Dan mungkin, bagi banyak orang di jalanan, itulah cara Tuhan Yesus Kristus hadir, dalam bentuk sederhana, tanpa sorotan kamera, tanpa panggung. Arahan Tuhan Yesus Kristus dalam kasus ini, kasihilah sesamamu bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Gunakan hikmat dan teknologi bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk menolong yang menderita. Sebab dalam setiap orang yang lapar, telanjang, dan tak punya rumah, disitulah wajah Kristus tinggal. Amin, amin, amin.